Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Profesor Ali Aziz beserta jajaran staf dosen, asisten dosen dan teman-teman kelas PS2 yang saya hormati dan saya taati. Baik teman-teman, kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang ceremonial speaking, species for special occasions, atau pidato seremonial untuk acara-acara tertentu. Kami dari kelompok 15 beranggotakan saya sendiri, M. Rafli Gimnastiar, dan teman saya, M. Nur Rahmatur Rodia. Ada beberapa aspek yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa yang harus Anda sertakan dalam pidato sambutan. Yang kedua, mengapa pidato perkenalan harus singkat. Yang keempat, apa tujuan Anda dalam pidato pencalonan. Yang keempat, apakah Anda diharapkan untuk memberikan pidato pengakuan. Lalu yang kelima, apa saja jenis-jenis pidato penghargaan yang umum. Next. Sebelumnya kita kenali dulu, ada 6 jenis pidato seremonial yang umum. Yang pertama adalah pidato sambutan. Yang kedua adalah pidato perkenalan. Yang ketiga yaitu pidato nominasi. Yang keempat yaitu pidato pengakuan. Yang kelima pidato penerimaan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pidato penghormatan. Next. Tujuan dari pidato seremonial yaitu untuk memberikan informasi dan membujuk. Next, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu adalah pidato sambutan. Mengapa pidato formal yang menyapa dan mengungkapkan rasa senang atas kehadiran orang atau organisasi tidak lebih dari 2-4 menit, misalnya makan malam perusahaan. Next. Ada 4 hal penting pidato sambutan. Yang pertama, pahami kelompok yang Anda wakili pada acara tersebut. Yang kedua, pidato harus mengundang pendengar untuk setuju acara tersebut ramah dan kehadiran mereka sangat dihargai. Yang ketiga, berikan penjelasan singkat tentang kelompok dan latar tempat mereka disambut. Yang keempat, kesimpulan harus mengungkapkan harapan dan hasil kunjungan tersebut secara singkat. Jadi di dalam pidato sambutan ini, posisikan Anda adalah suatu bagian dari organisasi atau tamu yang sangat terhormat. Dan Anda harus mewakili organisasi Anda. Lalu ucapkan juga terima kasih terhadap tuan rumah yang sudah menyambut Anda. Jadi dengan tujuan silaturahmi atau kunjungan acara tersebut, Anda dapat melakukan hal apa, itu bisa Anda sampaikan di dalam pidato sambutan. Lalu next. Lalu yang kedua adalah pidato perkenalan. Merupakan pidato singkat untuk membangun iklim yang mendukung bagi pembicara utama. Durasinya tidak lebih dari 3 hingga 5 menit. Biasanya pidato perkenalan ini digunakan oleh moderator seminar untuk memperkenalkan narasumber di dalam seminar tersebut. Next. Ada 3 elemen penting pidato perkenalan. Yang pertama adalah pidato harus cepat menetapkan sifat acara. Mengapa kok harus menetapkan sifat acara? Karena ini adalah suatu acara yang bisa di acara apa saja untuk pidato perkenalan. Jadi Anda harus menetapkan dahulu sifat acara tersebut apa agar Anda dapat menyampaikan pidato dengan bahasa yang sesuai dengan sifat acaranya. Lalu yang kedua adalah tubuh pidato. Fokus pada 3 hingga 4 hal tentang orang yang Anda perkenalkan. Misal memperkenalkan suatu narasumber. Cukup dengan 3 hingga 4 kelebihan tentang pembicara atau narasumber yang kita kenalkan. Lalu yang ketiga adalah kesimpulan menyebutkan nama pembicara dan topik pidato. Jadi di akhir pidato perkenalan biasanya adalah dengan menyebutkan nama pembicara dan juga
apa yang ada di dalam acara tersebut. Next. Ada catatan penting untuk pembicara atau MC atau moderator yang memperkenalkan narasumbernya. Jangan memuji pembicara berlebihan, sebab pembicara yang baik pun akan mengalami kesulitan memenuhi ekspektasi tersebut. Jadi kita tidak boleh menyebutkan atau melebih-lebihkan kebaikan seseorang pembicara karena akan bisa membawa efek pendengar atau audiens berekspektasi tinggi terhadap pembicara tersebut yang kita kenalkan. Dan juga pembicara takut tidak bisa menyesuaikan atau melampaui ekspektasi yang telah disebutkan oleh sang MC atau moderator. Lalu next. Ketiga yaitu pidato nominasi, merupakan pidato untuk mengusulkan calon dalam sebuah jabatan, posisi, ataupun penghargaan. Durasinya singkat, sekitar 2 hingga 4 menit. Mungkin pidato nominasi ini lebih akrab kita kenal adalah kampanye, pidato kampanye. Next. Dengan tujuan apa pidato nominasi atau kampanye itu? Tujuannya untuk menyoroti kualitas yang membuat orang tersebut sebagai kandidat yang paling kredibel atau yang paling baik. Tujuannya yaitu untuk menarik simpatisan audiens agar mereka tahu bahwasanya kita atau orang yang di dalam nominasi tersebut adalah orang yang paling kredibel, yang harus banget kalian pilih di dalam nominasi. Next. Ada 3 cara menyusun pidato nominasi. Yang pertama yaitu jelaskan pentingnya posisi, kehormatan, atau penghargaan. Lalu yang kedua buat daftar kualifikasi pribadi dan profesional kandidat yang sesuai kriteria. Yang ketiga tempatkan nama kandidat nominasi, kemudian ciptakan klimaks yang dramatis untuk memenangkan pidato Anda. Tentu saja untuk mencapai simpatisan tertinggi di dalam pidato nominasi atau kampanye, kita membutuhkan klimaks pidato yang sangat baik agar simpatisan atau audiens bisa menerima poin bahwasanya kita adalah kandidat yang paling kredibel di antara yang lainnya. Baik, next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nur Rahmatul Rodiah. Kita persilakan. Oke, baik Mas Rafli, terima kasih atas pidatonya, atas materinya. Saya akan melanjutkan tentang poin keempat, yaitu pidato pengakuan. Pidato pengakuan merupakan pidato formal yang mengakui seseorang dengan memberikan penghargaan atau hadiah atas pencapaian. Durasinya singkat, kurang dari 3 menit. Misalnya saja penghargaan Grammy. Lalu 3 cara menyusun pidato pengakuan. Yang pertama, jelaskan alasan penghargaan diberikan. Yang kedua, jelaskan kriteria untuk memenangkan. Dan yang ketiga, jelaskan bagaimana orang yang menang mencapai penghargaan tersebut. Lalu poin kelima ada pidato penerimaan. Pidato penerimaan merupakan pidato untuk mengakui penerimaan suatu kehormatan atau penghargaan. Pidato ini efektif jika singkat, rendah hati, dan ramah. Durasi umumnya 1-2 menit. Nah, pidato nomor 4 tadi dengan pidato nomor 5 ini merupakan kesambungan. Pidato nomor 4 tadi orang yang memberikan penghargaan, sedangkan pidato penerimaan ini orang yang mendapat penghargaan tadi. Seperti itu. Bisa kita lihat biasanya pada misalnya acara SCTV Awards dan lain sebagainya, kayak gitu teman-teman. 3 susunan pidato penerimaan. Yang pertama, ucapkan terima kasih singkat kepada yang memberikan penghargaan. Yang kedua, ungkapan perasaan menerima penghargaan tersebut. Dan yang ketiga, ucapan terima kasih pada orang-orang yang berkontribusi meraih penghargaan tersebut.
Lalu yang keenam ada pidato penghormatan. Pidato penghormatan merupakan pidato yang memuji atau merayakan seseorang, kelompok, atau peristiwa. Durasinya bisa singkat sampai panjang sesuai acara tersebut. Misalnya saja di sini bersulang. Bersulang merupakan pidato pada awal resepsi atau jamuan makan untuk memberikan penghormatan pada acara tersebut. Durasinya singkat, kurang dari 1 menit, namun biasanya sambutan pernikahan durasinya lebih panjang, 3-4 menit. Lalu contoh yang kedua adalah eulogi, merupakan pidato penghormatan pada upacara pemakaman atau peringatan yang memuji kehidupan dan pencapaian seseorang, bertujuan menghibur pelayat dengan fokus mengenang hal positif orang yang meninggal. Lalu selain pidato 6 tadi, pidato seremonial lainnya adalah misalnya pada acara wisuda, hari libur, peringatan peristiwa besar, dan acara khusus. Baik, itu saja Mas Rafli. Saya serahkan kembali kepada Mas Rafli. Terima kasih. Baik, selain pidato yang informatif dan persuasif, terdapat pidato untuk menyambut, memperkenalkan, mencalonkan, mengakui, menerima, dan penghargaan. Next. Baik, terima kasih untuk paparan kami. Mungkin kita cukup. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, bisa WA kami atau DM Instagram kami untuk kita sebagai pembahasan pada perkuliahan Selasa besok. Mungkin itu saja dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.